Oke guys, perkenalkan nama saya Muhammad Antonio Marsal, NIM 22612063. Saya dari kelas manajemen pagi 2. Let's go. Wih, Herman, udah Herman. Wih, lupa bro. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Antonio Marsal, NIM 22612063. Saya di sini berduduk. Saya akan menjelaskan tentang apa saja sih keunikan negara Portugal itu. Oke, mari kita bahas sesama. Let's go. Oke guys, yang pertama itu adalah di negara Portugal kulit pisang itu sering dimakan pada saat malam Natal, dan pada saat itu juga negara Portugal warganya tersebut itu sangat mudah tergelincir apabila warga mereka itu memakan pisang dan membuang kulit pisang sembarangan, dan sebagian dari warga tersebut ada yang terjatuh. Disitulah negara Portugal disebut negara yang mudah tergelincir kalau ada kulit pisang. Oke guys, yang kedua, di negara Portugal itu warganya tidak boleh makan lebih awal dari pukul 8 malam. Dikarenakan mungkin orang-orang di sana tuh sudah terbiasa dengan kebiasaan mereka makan setelah jam 8 itu, bisa jadi. Itulah guys. Oke guys, yang lanjutnya yang ketiga, yaitu sebagian besar makanan penutup di negara Portugal yaitu memakan dengan kuning telur. Wow, kuning telur ya. Kuning telur itu atau kuning telur mentah atau gimana saya pun tidak tahu ya guys, karena di sana mungkin sudah terbiasa dengan telur mentah dan mereka menjadikan mereka itu makanan sehari-hari, dan sebagian warganya itu pun biasa ya, sudah biasa lah mungkin kan. Oke guys, kita lanjut lagi. Di negara Portugal itu biasanya makanan mereka itu biasa mengandung dengan bawang, yaitu bawang merah atau bawang putih, segala macam bawang lah, karena mereka mungkin sudah terbiasa dengan makan dengan bau-bau yang nyengat gitu kan. Dan menarik sih, cuman ya unik sih dengan negara Portugal tersebut itu ya. Oke, itu dia. Siapa lagi ya? Jal, bantu Jal. Wih, Jal. Tolongin aku ya. Apa? Aku lagi sakit perut nih. Jadi aku yang lanjutkan nih. Oke, lanjut aja. Maaf ya guys, komentator akan dilanjutkan oleh saya Syahrizal dengan NIM 22612081. Oke guys, saya akan melanjutkan apa yang tadi Tono bilang ya. Apa keunikan Portugal yang kelima, yaitu berjalan terlalu cepat itu tidak boleh, dikarenakan tidak sopan di negara Portugal. Karena jika kita berjalan terlalu cepat dan menabrak orang, kita pasti akan jatuh. Jadi kita sopan. Keunikan Portugal yang keenam, yaitu di negara tersebut ada pertandingan adu banteng, yang dimana banteng tersebut diadu, tapi tidak boleh sampai membunuhnya. Selanjutnya fakta unik tentang Portugal yang ketujuh, yaitu negara Portugal membuat peraturan dilarang kencing di laut. Kok bisa ya? Padahal kita nih warga Indonesia membebaskan enak kencing dimanapun bisa, tapi Portugal melarang, membuat peraturan dilarang kencing di laut.
kok mengherankan juga. Jadi bagaimana jika kita lagi di laut tidak ada WC? Harus buang air di mana kah? Sungguh unik peraturannya. Oke, selanjutnya fakta unik yang ke-8, yaitu negara Portugal membantu membuat nama untuk para bayi yang lahir di sana. Kok bisa pemerintah mau membantu memberikan nama bayi yang baru lahir di negara ini? Masak nih, udah selesai kan? Udah selesai aku. Udah tenang lah. Oh, udah aman lah. Udah aman. Karena tadi tuh udah setengah lagi loh. Ada panggilan surgawi gitu ya? Iya, buang hajat ya. Orang bilang tuh buang hajat. Kalau di negara Portugal, kalau begitu bilang apa? Buang buang iya. Buang itu dia. Kalau orang Jawa bilang itu buang Jadi kami jadi melanjutkan lagi nih ya. Lanjutkan lagi lah, tinggal 2 lagi. Oke. Berarti kita lanjutkan ya guys. Oke guys, yang ke-8. 8 atau ke-9? 8 lah, tadi 7. Oh iya, ke-9 ya, ke-9. 9 tadi 8 nama bayi kan? 9. Ya udah 9 aja lah ya guys ya. Kalian nggak tahu Guys, benar berapa, udah pusing juga. Nah, kita lanjut lagi. Di negara Portugal itu, yaitu negara Portugal menghapus penjara seumur hidup. Kok bisa? Kok bisa ya penjara seumur hidup dihapuskan gitu kan? Sedangkan di negara kita sendiri, negara yang dibilangnya negara hukum ya kan? Jadi sama aja, kayak tidak berlaku juga. Nah, tidak berlaku juga. Karena Di para koruptor. aduh ya, gawat gelap. Kan bakso kan? Aman kan? Aman kan? Sudah tak aman lagi. Jangan. Di negara Portugal itu mereka menghapus penjara seumur hidup. Ya mungkin karena mereka termasuk negara yang anti, ya bisa dibilang bisa jadi kayak seperti ini, seperti anti manusiawi lah. Anti manusiawi, tapi bisa dibilang negara itu negara yang apa ya, dibilang anti penjara ya kan. Dari situ negara ini ya sangat aneh sih, bisa dibilang aneh ya, karena penjara seumur hidup kan biasanya berlaku untuk negara yang hukum kan. Berarti mungkin di negara Portugal yaitu bisa negara yang anti hukum. Itu dia anti hukum. Jadi kalau ini apa nih, melakukan pelanggaran terberat lah Ya, jadi itu gimana tuh? kayaknya nggak penjara seumur hidup, kayaknya penjara seumur mati loh. Oke guys, kita lanjut lagi, yaitu yang ke-10. Yang ke-10 ini yaitu di negara Portugal itu populasi negaranya kebanyakan wanita daripada lelaki. Gimana itu ya? Cukup unik juga ya, atau mungkin mereka yaitu dari populasi mereka kebanyakan dari gen-gen mereka itu lebih ke perempuannya gitu kan. Kalau lelakinya ini ya mungkin kemungkinan ya sebagian kecil lah itu kan. Tapi dibilang ya aneh sih, cuman ya seperti itulah negara mereka, mungkin lebih mendahulukan sebagian dari perempuan itu untuk yang bisa jadi dikerjakan ya kan. Tapi mungkin sebagian ada juga ya, itu kan karena satu keunikan saja, dan kami pun tidak tahu kalau negara Portugal itu ada sebanyak-banyak apapun perempuan daripada lelakinya. Tapi yang jelas pasti ada lelakinya. Dominannya perempuan. Ya, karena cuman itu dari keunikannya saja. Kita nggak tahu dari segi-segi populasi mereka yang aslinya itu gimana dan seperti apa. Oke, jadi kalau Portugal untuk wanita ya boleh sih. banyak wanita di sana. Bisa langsung nikah sih, langsung punya anak, karena kan anaknya laki-laki langsung bunuh aja gitu kan. Setidaknya di Portugal istrinya 5 lah ya. Nah, tak apa lah, bisa dijadikan poligami seperti itu ya kan. Kalau tak 7 biasa seminggu. Nah, itu jangan, karena
itu bagi kita haram juga itu, tidak sesuai dengan peraturan agama. Tapi agama maksimal 4. Ya, Jadi 4 boleh lah ya kan. Tapi janganlah cukup satu aja, karena yang satu itu karyawan setia dan bisa menemani sepanjang masa. Anjay. Lanjut lagi guys, yang ke-11 ini sangat Populer, sangat dibilang untuk negara Indonesia itu yang paling makan terpopuler ya. Nah, Oke, yang di negara Portugal ini mereka sangat menyukai ikan asin Ikan juga asin, ya. nah. Mereka ini lebih makanan awalnya itu bukan makanan itu seperti ikan asin. ya seperti ikan asin itu memang sudah menjadi ikonik mereka lah ya kan. Ikonik mereka lah. Karena sebagian besar dari negara mereka tuh ya di bagian Eropa misalnya ya kan. Misalnya di Eropa itu ikan asin itu mungkin bagi mereka itu makanan yang aneh gitu. Karena nggak semuanya makanan di luar negeri itu kan biasanya banyak makan yang mewah ya kan, seperti spaghetti, pizza gitu kan. Si ikan yang dibekak. Nah, ini ikannya mentah. Ini kan kering, ikan asin ya kan. Ikan yang biasa yang di Indonesia sangat populer, yang biasa makan ikan asin pakai kecap, pakai nasi. Wah, itu udah lumayan gitu kan, udah paling mantap kali bro. Tapi bagi mereka itu sudah menjadi gak keanehan lagi, udah mending jadi ikonik mereka gitu kan. Ya, mereka. Ya, karena mungkin bagi mereka enak ya kan, karena semua selera itu beda-beda ya kan. Tapi cukup menarik sih. Oke, guys, ini yang terakhir ya. Yang terakhir ini bonus. sangat penting sekali, yang tidak mungkin yang pencinta apalagi khususnya laki-laki ya kan, pecinta sepak bola ini. Kamu tahu sendiri lah ya kan, kalian tahu sendiri itu pasti sudah sangat menduniawi gitu ya. Yaitu pemain sepak bola yang terkenal, yaitu Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Karena inilah itu sebagian itu udah idola saya loh. Nggak dari dulu. Ya, karena dari pemain dia Sebelum sama Sporting pun udah. ya. Karena Ronaldo ini yang buat mereka unik. Ronaldo itu adalah pemain yang terbaik dan bisa dibilang saingannya si Messi, Lionel Messi ya kan. Kalau Ronaldo itu pemain terbaik di dunia. Kalau Messi itu pemain terbaik di Barcelona. Tapi masalahnya yang uniknya Ronaldo ini, dia ini tidak ada pernah memegang piala dunia, dan itu sangat ya bisa dibilang nggak tahu lah ya kan. Sangat-sangat unik. Unik itulah Atau tadi pelet atau ya mungkin mungkin disantet kan. nah, itu nggak tahu lah. Tapi dimanapun dan siapapun itu saya tetap Ronaldo. Itu menurut saya. Karena itulah ikonik dari Portugal, bisa jadi itu karena Ronaldo, dan ikonik sepak bola itu yaitu Cristiano Ronaldo. Kayaknya penjelasan kita di sini sampai cukup ya Ya, sudah. sebatas cuma penjelasan ya kan. Cukup Udah lah, banyak. udah banyak juga Udah kita terlalu kasih banyak tahu juga lah. keunikan yang ada di Portugal. Nah, dari yang lain Mungkin para penonton pun udah muak juga ya, sama kita. kami orang ini udah bosan. Bosan. Nah, tapi mudah-mudahan nggak bosan sih. Oke, baiklah dari kelompok. Setidaknya dapat nilai A ya kan. Ya, semoga saja sih. Kami Semoga berharap saja. dapat A, walaupun kami konyol sendiri, walaupun cringe ya kan. Aduh, baiklah. Jadi Ijang aman kan? Hai, Ijang aman Pak. Aman. Oke, kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada sedikit pantun dari Tono Bitkono. Oke. 2, 3 kue cookies. Kalian semua manis. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih. Nggak ada nyambung.